Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Darisa dan Dea Amanda dari S1 Kebidanan Stikes Medistra Indonesia akan menjelaskan tentang breastfeeding atau menyusui. Merupakan salah satu hal yang dianjurkan pada para ibu untuk dilakukan. Selain memberikan ikatan si kecil yang seibu, kegiatan menyusui mampu memberikan nutrisi awal pada tubuh si kecil seperti lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selanjutnya ada manfaat menyusui pada ibu. Yang pertama, manfaat ASI untuk mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan. Involusi adalah sebuah proses di mana ukuran rahim usai melahirkan akan kembali ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Proses perubahan rahim ke ukuran semula ini dibantu oleh hormon oksitosin. Yang kedua itu ada ASI mempunyai manfaat sebagai kontrasepsi alami. Menyusui ternyata dapat menunda kehamilan periode menstrual, sehingga membantu untuk menunda kehamilan setelah melahirkan secara alami. Yang ketiga ada risiko ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Dalam hal ini, manfaat ASI bagi ibu dapat membantu mengurangi risiko depresi postpartum pada ibu. Yang keempat ada manfaat ASI menurunkan risiko ibu terserang penyakit. Memberikan ASI bagi ibu diyakini membantu menurunkan risiko serangan penyakit kanker seperti kanker payudara dan ovarium. Yang terakhir ada manfaat ASI praktis dan ekonomis. Praktis ketika bayi menangis bisa langsung diberikan ASI ketimbang harus membuat susu formula. Dari segi ekonomi, pemberian ASI eksklusif juga memiliki manfaat terlebih jika diteruskan sampai usia bayi menginjak 2 tahun. Selanjutnya ada manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, mengandung zat gizi penting pada bayi. Kandungan zat gizi ASI meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, hingga mineral. Yang kedua, memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi. Manfaat ASI telah mencakupi semua kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan bagi bayi selama masa awal kehidupan hingga berusia 6 bulan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. ASI dapat membantu perkembangan sensorik dan kognitif pada otak bayi. Yang keempat, manfaat ASI untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Manfaat ASI mampu menguatkan sistem imun daya tahan tubuh bayi dari serangan penyakit. Dan yang kelima, mencegah obesitas pada bayi. ASI eksklusif dapat membantu menjaga berat badan bayi sehingga mencegah peningkatan berat badan berlebih. Lalu ada anatomi payudara. Anatomi payudara bagian luar dan fungsinya. Yang pertama ada areola. Melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan memiliki puting susu. Yang memiliki kelenjar disebut dengan kelenjar Montgomery yang berfungsi untuk melumasi kulit payudara serta melindungi puting dan kulit dari lecet saat menyusui. Selanjutnya ada puting, berbentuk bulat kecil dan menonjol di bagian tengah areola. Memiliki saraf yang terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan susu. Selanjutnya anatomi bagian dalam dan fungsinya. Yang pertama ada lobus. Normalnya memiliki 15-20 lobus. Lobus payudara ini akan terbagi lagi menjadi bagian kecil yang disebut lobulus. Lobulus terdapat lobulus atau kelenjar payudara, berperan penting dalam menghasilkan ASI pada saat menyusui. Dan duktus, ASI yang diproduksi oleh lobus dan lobulus akan dibawa melalui saluran ASI yang disebut duktus. Dengan saluran ini ASI dapat dikeluarkan melalui puting dan getah bening, kelenjar getah bening untuk menghasilkan susu. Next, tahapan dari produksi ASI. Yang pertama, sejak lahir. Saat lahir, seorang wanita memiliki semua bagian payudara yang pada akhirnya diperlukan untuk membuat ASI, tetapi belum berkembang. Selama masa pubertas, perubahan hormon menyebabkan payudara tumbuh dan jaringan penghasil susu mulai berkembang.
Setiap bulan setelah ovulasi, seorang wanita mungkin akan terjadi peningkatan ukuran dan perubahan tekstur payudara menjadi lebih lembut. Pada saat ini sebenarnya tubuh telah mempersiapkan payudara untuk fase kehamilan dan menyusui. Jika tidak terjadi kehamilan, rasa sesak dan nyeri payudara akan mereda, lalu siklus kembali berulang setiap bulannya. Sebaliknya, jika terjadi kehamilan, payudara akan terus bertumbuh dan berkembang untuk mempersiapkan ASI. Yang kedua, selama masa kehamilan. Pada awal kehamilan, payudara akan mengalami perubahan. Perubahan kecil ini mungkin merupakan tanda pertama yang membuat ibu ingin melakukan tes kehamilan. Selama kehamilan, payudara akan matang sepenuhnya dan mempersiapkan produksi ASI. Estrogen dan progesteron menyebabkan saluran susu dan jaringan pembuat susu tumbuh dan bertambah jumlahnya. Ukuran payudara juga akan membesar. Ada lebih banyak aliran darah ke payudara sehingga pembuluh darah menjadi lebih terlihat puting dan areola menjadi lebih gelap dan lebih besar. Kelenjar magnetomeri membesar dan terlihat seperti benjolan kecil di areola. Selama trimester kedua, sekitar minggu ke-16, tubuh akan mulai memproduksi ASI pertama yang disebut dengan kolostrum. Ibu mungkin akan mulai melihat sedikit tetesan cairan putih atau bening keluar dari puting. Jika bayi lahir lebih awal, tidak perlu khawatir karena tubuh sebenarnya sudah memproduksi ASI. Tahap produksi ASI ini disebut laktogenesis. Ini berlangsung dari sekitar minggu ke-16 kehamilan sampai hari kedua atau ketiga pasca persalinan. Dan yang ketiga pasca persalinan. Ketika bayi lahir dan plasenta keluar dari tubuh, kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Sebaliknya, hormon prolaktin akan meningkat. Pergeseran hormon yang tiba-tiba ini menandakan tubuh mengalami peningkatan produksi ASI. Bayi yang baru lahir akan memperoleh jumlah kecil kolostrum yang telah diproduksi selama kehamilan. Pada hari pertama hingga hari kedua, setelahnya payudara akan memproduksi ASI dalam jumlah yang lebih tinggi. Tahap produksi ini disebut laktogenesis 2 yang berlangsung sejak hari kedua hingga hari ke-8 pasca persalinan. Selanjutnya, bagaimana jika ibu menyusui sedang sakit dan memiliki gejala virus corona? Meskipun memiliki gejala virus corona seperti demam atau batuk, ibu dapat tetap menyusui. Manfaat pemberian ASI jauh melebihi resiko penularannya. Akan tetapi, tentu ibu harus mengikuti seluruh praktik yang direkomendasikan untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi ataupun orang lain di rumah. Praktik ini termasuk mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik, mengenakan masker, dan permukaan yang disentuh orang yang sakit. Selanjutnya, menyusui di masa pandemi. Terbagi menjadi dua, ibu dengan sakit atau positif corona dan ibu dengan sehat negatif corona. Untuk ibu dengan positif COVID dibagi menjadi dua, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Untuk gejala ringan, menyusui dapat dengan proses ASI perah, dan ibu dengan gejala berat dapat dirawat inap dan memilih metode ASI perah. Untuk kondisi ibu yang sehat atau negatif COVID dapat langsung menggunakan prinsip menyusui 3W, yaitu wear mask, wash hand, wipe surface. Untuk prinsip menyusui 3W, ibu tanpa gejala, tidak batuk, tidak sesak, swab negatif, dan bebas demam 72 jam tanpa obat demam. Selanjutnya, dengan COVID-19 ASI perah. Yang pertama, pompa tidak bergantian. Yang kedua, sterilisasi alat setelah pakai. Yang ketiga, bersihkan permukaan botol sebelum disimpan. Yang keempat, simpan ASI perah dengan benar. Dan yang kelima, simpan alat pompa dengan benar. Selanjutnya, manajemen ASI perah eksklusif. Untuk jumlah yang cukup, pompa 8-12 kali per hari. Lama pompa 15-20 menit per payudara. Teknik yang benarnya, tidak nyeri, wajib tahu pompa tangan, kombinasi dengan elektrik dan manual. Selanjutnya, cegah infeksi. Sterilisasi alat, simpan ASI perah yang benar, dan gunakan ASI perah dengan benar. Selanjutnya ada teknik memerah dengan tangan. Yang pertama, dorong atau putar, gulung atau roll, dan
keluarkan ASI-nya. Tidak lupa dengan protokol COVID-19. Selanjutnya, kebersihan alat pompa. Cuci, sterilkan, dan simpan. Selanjutnya, untuk penyimpanan ASI di suhu ruang sekitar 19-22 derajat Celcius selama 8-10 jam. Yang kedua, refrigerator dengan suhu 0-4 derajat Celcius 2-8 hari. Ketiga, ada freezer pada kulkas berpintu 1. Suhunya kurang dari 4 derajat Celcius selama 2 minggu. Freezer pada kulkas berpintu 2. Suhu variatif kurang dari 4 derajat Celcius selama 3-4 bulan. Dan yang terakhir, freezer khusus suhunya minus 19 derajat Celcius selama 6 bulan atau lebih. Selalu anjurkan suhu ruang 4 jam. Dan yang terakhir, menggunakan ASI perah. Yang pertama, rendam pada wadah isi air hangat. Yang kedua, jangan merebus ASI. Yang ketiga, jangan menyimpan kembali ASI perah yang sudah dihangatkan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.